Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 7 Februari 2023. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar dan hidup, yang kami sembah hanya melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, dan pengantara kami kepada Bapa. Kami bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, agar dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Susanti Pasaribu. Kepada Ibu Susanti, kami persilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Tuhan bersukacita dalam umat pilihannya. Ayat inti terdapat pada Yesaya 62 ayat 4. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Jika kita setia dan patuh, Allah akan senang di dalam kita dan memberkati kita sebagai umat pilihannya yang istimewa. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, Jilid 2, halaman 693. Tuhan telah menggabungkan umatnya kepada dirinya oleh suatu perjanjian khidmat. Ia berjanji menjadi Allah mereka, dan mereka berjanji menjadi kepunyaannya, dan hanya kepunyaan Dia sendiri. Ia mengatakan, Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Dan sekali lagi, aku telah menjadi tuan atas kamu, dalam kurung, aku telah menikah dengan kamu. Dan Paulus menggunakan sosok yang sama dalam buku Perjanjian Baru pada waktu ia berkata, Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 399. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah akan girang hati atasmu. Yesaya 62 ayat 4 dan 5. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata, jika kita setia dan patuh, Allah akan senang di dalam kita dan memberkati kita sebagai umat pilihannya yang istimewa. Agama yang Bersinar, halaman 46, paragraf pertama. Setia dan patuh pada apa? Kutipan ini diambil dari buku Testimonies for the Church, volume 2, halaman 693, paragraf keempat. Mari kita baca kalimat sebelumnya. Kita hanya bertanggung jawab atas terang yang menyinari kita. Perintah Allah dan kesaksian Yesus sedang menguji kita. Testimonies for the Church,
volume 2, halaman 693, paragraf keempat. Apakah perintah-perintah Allah itu? Itu adalah hukumnya. Apakah kesaksian Yesus itu? Firman Allah dan Roh Nubuat menyatakan, umat sisa dari gereja Injil akan memiliki karunia. Perang akan dikobarkan melawan mereka karena mereka mematuhi perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Wahyu 12 ayat 17. Dalam Wahyu 19 ayat 10, kesaksian Yesus didefinisikan sebagai roh nubuat. Spiritual Gifts, volume 1, halaman 15, paragraf ketiga. Jadi, kita harus setia dan patuh kepada perintah-perintah Allah yaitu hukumnya, serta setia dan patuh kepada kesaksian Yesus yaitu roh nubuat. Nah, apakah roh nubuat itu? Nyonya White adalah agen yang melaluinya Allah berbicara melalui roh nubuat kepada umat sisanya. Keyakinan seperti itu tentu patut dipertimbangkan. Karakter pekerjaannya harus dinilai dari hidupnya sendiri, dari ajarannya, dan dari alamiah wahyu yang dia terima. Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, halaman 244, paragraf keempat. Itu sebabnya, tulisan-tulisan Nyonya White umumnya disebut tulisan roh nubuat, khususnya yang Nyonya White tulis dan cetak pada saat dia masih hidup. Apakah kesaksian Yesus hanya tulisan roh nubuat? Oh tidak, Alkitab juga adalah kesaksian Yesus. Kristus yang telah berbicara kepada umatnya melalui nabi-nabi. Kristus yang telah berbicara kepada kita melalui perjanjian lama. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wahyu 19 ayat 10. Dikutip dari Para Nabi dan Bapa Jilid 1, halaman 435, paragraf kedua. Sebab dari awal sampai akhir, Yesuslah yang berbicara kepada umat-umatnya, baik melalui nabi, rasul, atau langsung sebagaimana pada zaman akhir ini. Jadi, tulisan roh nubuat itu adalah Alkitab dan tulisan-tulisan Nyonya White. Inilah ciri dari umat yang sisa, yaitu yang menuruti perintah Allah, yaitu hukum-hukumnya, dan menuruti akan tulisan-tulisan roh nubuat. Apakah tulisan roh nubuat mengandung perintah-perintah Allah? Oh, sudah pasti. Ini penting sekali kita pahami, sebab masih banyak yang mengaku umat Allah, bahkan mengaku umat sisa, tetapi tidak menuruti perintah-perintah Allah, dan bahkan ada yang tidak percaya bahwa tulisan Nyonya White adalah roh nubuat. Padahal, agar Allah senang di dalam kita, maka kita harus setia dan patuh kepada hukum-hukumnya dan kepada kesaksian anaknya, yaitu roh nubuat. Sebagai umat sisa, inilah yang harus kita baca, pelajari, renungkan dan hidupkan. Sebab inilah poin utama dari setia dan patuh tersebut, yaitu perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini. Tidak ada orang yang dapat memelihara hukum Allah terpisah dari Kristus, dan Allah tidak akan menerima usahanya tanpa bantuan. Alamiah manusia bertentangan dengan kehendak ilahi, bejat, cacat, dan sama sekali tidak seperti karakter Allah yang diungkapkan dalam hukumnya. Manusia diterima melalui kebenaran Kristus, melalui ketaatan pada hukum Allah. Signs of the Times, 9 Juni 1890, paragraf ke-12. Kebenaran Kristus itulah penurutan akan hukum Allah, sebab memang Yesuslah satu-satunya manusia yang menghidupkan hukum Allah dengan sempurna. Karenanya, kita perlu Kristus dalam menuruti hukum Allah. Bagaimana caranya Kristus menolong kita menuruti hukum Allah? Melalui kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Nyonya White melanjutkan penjelasannya masih dalam artikel yang sama. Ketika Roh dicurahkan dari atas, gereja dibanjiri dengan terang, tetapi Kristus adalah terang itu. Gereja dipenuhi dengan sukacita, tetapi Kristus adalah pokok dari sukacita itu. Signs of the Times, 9 Juni 1890, paragraf ke-13. Jelas
bahwa roh yang dicurahkan adalah rohnya Kristus, sebab segalanya tentang Kristus. Karenanya, syarat utama untuk menjadi umat pilihan Allah, syarat utama untuk menjadi kepunyaan Allah, menjadi istrinya, menjadi perawan suci kepada Kristus, adalah memiliki roh Allah dalam hati kita. Sebab hanya dengan memiliki roh Kristus, kita dapat menuruti hukum Allah dengan sempurna, serta menuruti akan tulisan roh nubuat. Sebab memang roh nubuat adalah kesaksian Yesus itu sendiri. Maka Allah Bapa akan bersuka cita dalam kita, umat pilihannya, sebab anaknya tinggal di dalam kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pelajaran firman Tuhan yang telah kami pelajari pagi ini. Biarlah roh-Mu yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, akan selalu tinggal dalam hati kami, agar kami boleh menjadi umat pilihan-Mu. Sebab hanya dengan memiliki roh Kristus, kami dapat menuruti hukum Allah dengan sempurna, serta menuruti akan tulisan roh nubuat. Maka Engkau akan bersukacita di dalam kami, umat pilihan-Mu. Sebab anak-Mu tinggal dalam hati kami. Besertalah dengan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.